Oke semua, selamat datang di video ini. Jadi pada video ini kita akan membuat tampilan seperti ini, di mana kita memiliki sebuah halaman daftar pelanggan, di mana daftar pelanggan ini digunakan untuk brand yang dinamakan pizza, di mana pelanggan dapat memasukkan input, email, paspor, dan nomor telepon, dan mengklik tombol daftar. Jadi pada video ini kita hanya membuat stylingnya seperti ini saja. Dan juga untuk bulatan-bulatan ini sebenarnya ini merupakan link dari sosial media. Nanti bulatan ini kita ganti dengan logo Facebook, Twitter, dan Instagram. Oke. Selanjutnya kita akan langsung buka saja Visual Studio Code kita. Di mana di Visual Studio Code saya sudah membuat sebuah folder baru bernama pizza. Kemudian di dalamnya terdapat folder image, yang di dalam folder image itu tentu saja terdapat sebuah gambar yang namanya pizza dengan format JPG. Karena format JPG itu lebih kecil dibandingkan format PNG. Kemudian format file selanjutnya itu index HTML, tentu saja ini wajib, dan juga file style.css. Yang pertama kita lakukan itu membuat formatting dari HTML kita. Tekan saya tanda seru, kemudian tab. Kemudian di sini kita beri judul dengan nama login, bukan login, tapi daftar pelanggan. Daftar pelanggan, oke. Kemudian kita save. Kemudian kita tentu saja kita buat konten di dalamnya, di dalam tag body. Kita tulis H1 hello pizza. Kemudian kita save, kemudian kita klik kanan open with live server. Oke. Di sini viewportnya sudah jalan, seharusnya sudah bisa dijalankan di browser kita. Entah kenapa Visual Studio Code ini tidak langsung mendirect ke halaman browsernya. Jadi kita tulis saja manual 127.00.1.500 port 5500 dengan file index.html. Kemudian kita enter, oke, dia otomatis membuka. Kemudian kita bagi dua layar kita. Yang pertama untuk untuk text editor kita, dan satunya untuk browser kita atau view kita. Kemudian kita langsung hubungkan dengan CSS kita dengan cara link style realnya style sheet, dan hrefnya tentu saja ke file dari CSS ini. Kemudian kita save. Kemudian kita lakukan formatting standar dari HTML. Kita tulis margin 0, padding 0. Kemudian kita save. Otomatis margin dan paddingnya sudah terreset. Kemudian di bagian sini kita lihat dulu contoh gambarnya. Yang pertama kita akan membuat sebuah panel yang full layar. Kita kasih ukurannya saja full dari viewport height kita. Nanti kita beri saja langsung, kita buat sebuah div bernama atau header saja, header. Kemudian di dalamnya terdapat dua kolom. Yang pertama untuk kolom gambar, atau kita tulis saja header dot header, oh ya, div header saja. Kemudian di sebelah kanannya kita buat div lagi bernama login. Kemudian kita save. Tentu saja tidak ada yang berubah. Kemudian di sini kita langsung buat saja, kita panggil kelas dari header. Di sini kita tulis saja header, kita kasih width-nya nggak usah kasih width supaya otomatis full dari layar. Kita kasih saja height yaitu 100 ph. Untuk memastikan ukuran dari header ini kita kasih border 1 ps solid red. Kita lihat ukuran dari header yaitu satu halaman browser kita. Kemudian selanjutnya yang kita buat adalah ini tampilan dari login dan div login dan div header. Di bagian sini kita kasih dulu konten supaya lebih kelihatan. Kita kasih tulisan header, yang di sebelahnya kita tulis login atau forum login.
kemudian kita save. Nah, terdapat dua teks di sini. Kemudian di bagian header kita kasih display flex. Oke, sehingga dia sejajar. Kemudian di dalamnya kita panggil lagi header, div yang ini kita kasih ukurannya flexnya 1. Kemudian untuk forum login, header.forum login. Oh salah, tapi login saja. Kita kasih flex juga 1, sehingga dia membagi dua layar dari browser kita. Untuk halaman pertama kita akan kasih background. Kita kasih dulu background color silver. Kita coba, oke, dia otomatis full dari layar. Kita zoom, oke, dia sudah membagi dua layar browser kita. Di sini kita langsung saya ganti dengan background image, di mana URL-nya menuju arah dari folder image ini. Kemudian di dalamnya kita panggil nama img-nya, yaitu pizza.jpg. Oke, kemudian kita save, otomatis dia terpanggil. Kemudian kita kasih background size-nya. Background size kita kasih cover, sehingga dia memenuhi konten dari div-nya. Ini kita zoom. Oke, kemudian di bagian sini kita kasih lagi, yaitu background position center, sehingga dia ke tengah. Oke. Sepertinya untuk forum loginnya header ini nggak bagus kalau kita kasih full dari layar. Oleh sebab itu kita ubah saja ukuran dari header ini bukan 100 VH, melainkan kita kurangi menjadi 70. Sepertinya sudah pas. Kemudian di bagian body kita buat lagi displaynya flex. Kemudian kita kasih align item center. Belum berubah karena kita belum kasih height dari displaynya. Kita kasih height 100 pH. Oke, dia otomatis ke tengah. Kemudian untuk body kita kasih width-nya itu 100%. 100 VW. Oke, kenapa ini? Oke, berarti bodinya sudah 100%. Kalau kita lihat di sini kita kasih solid black, dia 100%. Berarti headernya kita kasih width 100% dari ukuran body. Oke, ya otomatis sebesar ukuran dari body. Kemudian yang border ini kita langsung hapus saja. Kemudian selanjutnya yang akan kita buat adalah atau yang ini kita kasih 100%. Background repeat, no repeat. Oke, dia enggak bagus. Kalau contain, oke, berarti yang cocok adalah cover. Sepertinya kita harus kasih kecil lagi dari ukuran header ini. Kita kasih 60 saja. Dan lebarnya kita kasih saja 80%. Kemudian kita kasih justify content center, sehingga dia otomatis ke tengah. Tapi ini problemnya lagi, terlalu tinggi. Jadi ukuran tingginya kita kurangi lagi. Jangan 80, kita kasih 60. Oke, itu lebar. Kita salah lagi, kita kasih di sini 50. Oke, sepertinya sudah lumayan.
Oke, gambarnya sudah lumayan. Kemudian tulisan headernya kita hapus saja. Kemudian di bagian forum login, kita akan buat tulisan H1. Kita tulis saja di sini span daftar, apa tulisannya tadi, daftar. Kenapa dok? Oke, kemudian kita tulis daftar, kemudian di bawahnya lagi kita tulis H2 pelanggan. Oke, ya sudah pas. Kemudian di bawahnya kita tambahkan lagi input dan label. Kita simpan saja dalam sebuah div bernama forum. Kemudian kita kasih input, tipenya teks, kemudian kita kasih name, apa ini, yang pertama kita kasih email, oke, email, dan oke, ini kita perkecil. Kemudian ID-nya tidak perlu ya, sudah ada. Kemudian kita kasih label, form inputnya kita menuju dari email. Oke. Kita klik. Berarti dia harus menuju ID. Kita kasih email. Oke, sudah bisa. Bagusnya labelnya kita kasih seperti ini. Oke, mantap. Kita duplikat menjadi 2. Yang di bawahnya itu untuk mana dia? Untuk paspor dan halaman telepon. Jadi kita ganti ini semua menjadi password. Ini kasih huruf besar, oke. Copy lagi, yang ini kita tulis nomor tel aja. Yang ini kita ganti nomor telepon. Oke. Ini kita ganti tipenya menjadi paspor. Oke, mantap. Tampilannya masih kacau. Selanjutnya kita akan lakukan styling. Yang pertama kita akan buat div login-nya ini memiliki padding 20 pixel. Mungkin kurang atau oke, kita kasih 40. Oke, sudah lumayan. Kemudian untuk span yang ini kita copy, kita tulis di sini header login span, kita kasih ukuran lumayan besar, itu kita kasih 2 em, font size 2 em, kurang kita kasih 34. Oke, kemudian untuk H2 header.login H2 kita kasih font size. Oke, font size nya kita lihat lagi sekitar 6 em. Kasih padding 0, coba. Sudah direset. Oke, mantap. Bagusnya kita simpan saja di dalam span juga, yang ini span dengan div dengan kelas yaitu H2.
tinggal buat di sini span H2, kita kasih 5 saja. Oke, mantap. Kemudian untuk login kita buat lagi, kita panggil div header .login yang ini di forum, kita kasih display flex. Oke, kemudian kita kasih flex direction supaya dia turun ke bawah, kita kasih kolom. Oke, dia otomatis ke bawah. Mantap. Oke, kemudian untuk labelnya kemudian kita panggil lagi header.login.forum.input, kita kasih position, bukan position, display, kita kasih block. Semoga bisa. Kita tes. Oke, dia otomatis ke bawah. Kemudian kita atur style dari input ini. Yang pertama kita kasih panjang, width kita kasih 100 pixel, kita coba dulu, rupanya lebih kecil, kita kasih 400 atau 100% dari kontainernya. Oke, mantap. Atau kita kurangi menjadi 60%. Kemudian kita kasih outline-nya none. Oke, kemudian kita kasih height, nggak usah height, kita kasih padding saja 20 pixel. Terlalu besar, kita 10 atau 5 pixel saja. Oke, untuk responsifnya nanti kita bisa atur-atur. Yang ini kita tarik lagi, kita atur, kita styling dulu untuk versi mobile. Sini kita kasih padding lagi, sedikit lagi kayaknya. Kita kasih margin, salah. Bagian sini kita kasih margin 0,10 pixel. Terbalik. Oke, kita atur dulu untuk sumber X-nya. Aduh, di sini kita kasih 10 pixel sehingga ada jarak antar labelnya sebanyak 10 pixel. Dan untuk forum login kita kasih juga margin top sebanyak 20 pixel mungkin. Oke. Yang ini kita ubah lagi width-nya seperti ini, kita kasih pantasnya 90%. Oke. Padding-nya kita tambahkan sedikit 15 pixel. Oh, salah, bukan di sini tapi padding. Mana padding? Oke, kita kasih 10 pixel. Oke. Sepertinya sudah pas. Dan untuk pelanggan, tulisan daftar dan pelanggan kita perkecil. Yang ini kita kasih 3 EM dan ini 4 EM saja. Sehingga kita akan buat lagi sebuah tombol terakhir, yaitu tombol daftar. Di bagian sini kita buat button tulis daftar. Oke. Kita panggil lagi header.login.forum button, kita kasih outline-nya none. Kemudian kita kasih background color, kita kasih blue dulu, bukan blue yang ini, kita gunakan lagi website Flatui color
kita cari warna yang mendekati seperti ini, warna abu-abu. Oke, sip yang ini. Copy, paste. Oke, mantap. Untuk width-nya kita kasih juga 90%. Oke, dia tidak menyesuaikan. Kita kasih 100. Atau kita kasih berapa ya? Kalau dibagi-bagi itu mungkin sekitar 85%. Sedikit lagi kita kasih 97%. Oke, sepertinya sudah. Kemudian kita kasih padding sebanyak 20 pixel. Kita kasih saja 15 juga, 15 pixel. Kemudian kita kasih border radius sehingga ujungnya lancip, tumpul. Kasih tumpulnya 10 pixel. Kemudian kita kasih font size 2 em, coba 1,4 em. Mantap. Ini kita kasih color white. Mantap. Untuk padding dari header kita bisa kurangi sepertinya. Mana dia padding dari header? Yang ini kita kurangi, mana dia padding? Yang ini yang login kita kurangi, mana dia tadi? Ini kita kurangi saja jadi 30. Mantap. Kemudian kita akan kasih box shadow. Yang ini kita tidak perlukan, kita ganti jadi box shadow. Kasih bayangan 00 untuk sumbu X dan Y, dan untuk panjang lebar bayangannya kita kasih 10 pixel dengan warna black atau hitam. Dia otomatis membuat bayangannya. Kemudian kita kasih sudutnya menjadi tumpul dengan cara border radius sebanyak 5 pixel. Oke. Sepertinya sudah pas. Dan tulisan pelanggannya kita ganti jadi warna coklat juga. Yang ini kita kasih font, bukan font tapi color. Oke. Kemudian untuk haluannya juga kita kasih color yang sama. Oke. Kemudian kita panggil, kita cari Google Font sehingga tulisannya menjadi lebih menarik. Kita cari tulisan yang populer. Kita pilih yang kita pilih yang mana, yang Ubuntu. Kemudian kita selectnya regular, kemudian kita copy yang import untuk CSS. Kita langsung paste saja di atas ini, dan penggunaan fontnya kita simpan saja untuk all atau untuk global. Selanjutnya kita akan buat ini. Kalau kita lihat ini gambarnya beda. Yang pertama, kalau ini dicontoh di sini gambarnya sedikit ada pelapis warna abu-abu, sedangkan yang ini terang sekali. Jadi kita akan buat pelapisnya dengan cara di sini kita tambahkan header.
kita panggil lagi div header, kemudian kita buat after sudo dari CSS, kita kasih content song, width-nya kita kasih 100% dan height-nya juga 100%, dan kita kasih position-nya absolute. Dan syarat dari position absolute yaitu parent-nya kita kasih position relatif, karena ini sifatnya mutlak atau wajib. Kemudian kita kasih background color. Nah, kita contoh sini red, lihat dia otomatis membungkus header div header kita. Karena kita tidak ingin pembungkusnya warna merah, kita menginginkan warna abu-abu, atau kita cari gradient aja, gradient Han. Oke, yang ini kita pakai lagi ini. Kalau kita buka lagi Photoshop, sepertinya ribet untuk melihat gradient, jadi kita gunakan saja website ini yang sangat membantu. Di sini kita pilih color, kita cari warna abu-abu yang ini, kita copy gradient, copy, mantap. Kemudian kita ganti backgroundnya ini menjadi ini. Oke, kemudian untuk opacity-nya kita ubah opacity menjadi min 3. Oke, kita lihat dia seperti ada pembungkusnya di depannya. Oke, sepertinya sudah pas. Yang terakhir kita akan buat tulisan ini dengan cara di bagian sini jadi di sini ada 3 sesi. Yang pertama untuk title, yang ini pizza hangat, dan juga deskripsi dan sosial media. Jadi kita akan buat 3 div dalam div header. Mana dia? Yang ini. Kita buat yang pertama apa tadi? Title. Kemudian kita buat lagi div dengan nama deskripsi. Oke. Deskripsi. Oke. Kemudian di bawahnya kita buat saja namanya sosmed. Lihat tidak ada yang berubah. Di bagian sini kita tulis pizza hangat. Kemudian kita save, lihat dia otomatis berada di paling atas. Kemudian kita buat deskripsi, kita buat saja teks lorem random 30 kata. Oke, kemudian di bagian sini kita buat lagi sosial media, sosmed. Saya belum punya ikonnya, jadi kita biarkan saja dulu. Kalau kita lihat di sini div-nya otomatis terdorong. Jadi kita harus simpan dulu semua ini ke dalam div lagi. Atau kita buat saja set index dari after yaitu -1. Nah, positionnya absolute saja, kita bisa kasih topnya 0. Oke. Kemudian leftnya kita kasih 0 sehingga dia dempet. Kemudian yang ini kita ganti colornya menjadi white, color white, otomatis berwarna biru. Oke, mantap. Kemudian salah buka, tapi yang ini kita harus buka karena displaynya. Oke, di header ini kita kasih juga displaynya flex, display flex, sehingga kita bisa atur. Kemudian kita kasih flex direction, kita urutkan berdasarkan kolom sehingga dia otomatis ke bawah. Kemudian kita kasih align item, tapi flex, bukan flex, justify content, kita kasih flex n sehingga dia ke bawah.
Oke, kemudian di bagian sini kita butuhkan padding juga. Padding sebanyak 20 pixel atau 30. 20 saja. Kedua. Oke, pas. Mantap. Kemudian kita atur stylenya. Nanti kita panggil header. Dot header. Apa tadi? Title. Kita panggil div title yang ini. Kita panggil, kemudian kita kasih font size 2 em. Kita lihat lagi. 3 em. Mantap. Kemudian kita panggil lagi header dot header. Kita panggil deskripsi. Semoga benar, kita kasih color dulu jadi red tulisannya. Oke, mantap. Sudah benar. Bagusnya kita simpan lorem ini ke dalam tag P, karena ini adalah paragraf. Kita kasih font size. Font size-nya berapa? 1.4 em. Kegedean kita kasih saja 1.1 em. Oke. Aduh, gimana nariknya? Oke. Kemudian kita akan panggil lagi sosial media. Kita akan gunakan lagi CDN bernama Font Awesome. Font Awesome, kita cari Font Awesome CDN. Semoga ada, yang mana dia, saya lupa. Yang ini mungkin. Oke, yang ini. Kita copy CSS-nya, yang mana dia. Kita cari ya ini. Copy dong. Oke, mantap. Kemudian kita langsung hubungkan. Di sini kita tulis link. Href-nya itu spasinya kelebaran. Oke. Sudah fix. Kemudian kita buka div sosmed. Aduh, kenapa ini kacau ini mouse. Di sini kita panggil ikonnya dengan kelas namanya fab dot fa, kalau nggak salah, facebook dot f. Kita lihat ini dia, kenapa dia belum muncul. Kita buat lagi namanya Twitter. Tuh, kenapa salah? Nama ikon yang salah atau kita buka sesi CDN dari Bootstrap. Oke, kita copy yang ini saja. Kenapa salah ya? Aduh, si tanda. Oke, nama kelasnya sepertinya yang salah. Kita tulis lagi Font Awesome. Nama kelasnya saya lupa, bukan fab. Oke, internetnya lemot. Apa ya? Seharusnya ini berhasil. Cari ikon. Tuh. Sudah berapa menit ini? Sudah sekitar 34 menit.
Untuk internetnya tolong dimaklumi. Kita cari di sini Facebook. Itu Facebook F. Seharusnya benar. Ini tanda seperti ini artinya kalau bukan nama kelasnya yang salah, berarti linknya yang salah. Kita tunggu lama sekali. Kenapa ini? Linknya, aduh, lama sekali rupanya. Font awesome. Nah, kita cari Bootstrap, coba. Lelet benar. Nih. Kita buka saja link dari Bootstrap. Kita pilih versi yang terendah 3. Tuh lama cok. Oke, yang ini dia. Oke, kalau kita copy, masa salah? Apa yang salah ya? Oke, dia nggak mau terbuka. Berarti link yang salah. Coba kita cari lagi font awesome versi 5 CDN. Tuh, yang ini dia. Kenapa nggak mau ya? Link CSS. Oke, sepertinya bismillah. Ini aduh. Kita cari lagi yang mana ini? Di konsolnya tidak ada yang salah. Tuh. Oke, mantap. Akhirnya masalah bisa teratasi. Rupanya gara-gara link dari CDN yang kita copy rupanya violet atau sudah tidak bisa jalan. Jadi kita harus ganti semua ini. Kita buat lagi untuk jadi tadi bukan kesalahan dari nama kelas melainkan dari linknya. Di sini kita buat lagi kelas namanya Twitter. Enter. Oke, kemudian di sini kita buat
namanya Instagram. Dan yang terakhir kita buat Google Plus. Oke, mantap. Kemudian kita langsung saja buat stylingnya. Pertama kita panggil sosmed, kemudian kita kasih font size 2 EM, sepertinya oke. Kemudian kita kasih border solid red supaya kelihatan daerahnya. Oke, sudah full. Kita kasih saja padding sebanyak 20 pixel, 10 pixel. Oke, kita ganti desainnya ya. Kita jelek seperti ini kalau bulat-bulat, jadi kita buat saja kotak seperti ini. Kita kasih paddingnya mungkin 5 pixel atau 9. Oke, sepertinya ini sudah pas. Kemudian kita kasih display flex, kemudian kita kasih justify content center, atau evenly, space evenly. Oke, supaya ada jarak antar ikonnya. Yang ini kita ganti background color. Kita panggil lagi website dari flat to color. Di sini kita pilih warna putih. Oke. Salah. Warna putih. Oke, mantap. Sudahlah. Oke, kemudian kita kasih border radius 20 pixel. Terlalu berlebihan, kita 10. Mantap. Kemudian untuk yang ini, untuk .sosmed.i dengan kelas Facebook, kemudian apa tadi, fa facebook.f, kita kasih colornya blue. Oke, bukan blue yang ini, melainkan blue yang ini. Oke, sepertinya sudah lumayan. Kita tinggal ganti-ganti di sini. Yang untuk Twitter kita kasih biru yang gelap. Mana ya biru yang gelap atau warna hijau? Kita ubah warna dari Twitter. Kemudian kalau Instagram kita kasih warna merah saja. Kita copy dulu menjadi 1, 2, 3, 4. Yang ini kita ganti Instagram. Kita kasih warna merah. Kita cari warna merah yang pas. Yang ini kemudian kita save. Kita lihat sudah pas. Dan untuk Google Plus kita kasih warna abu-abu. Di sini kita ganti juga namanya Google Plus. Kemudian kita save. Kita lihat otomatis berubah. Untuk sosmed kita kasih juga box shadow, itu 0, 0 dan panjangnya 7 pixel blank. Oke. Sudah ada bayangannya, atau bayangannya warna putih. Sepertinya ini sudah pas. Oke. Kemudian kita kasih margin. Margin atasnya untuk sosmed kita kasih margin top 10 pixel saja. Oke. Dan yang ini kita ubah saja jadi warna abu-abu yang ini untuk Google Plus. Oke. Twitter warnanya mengganggu, jadi kita kasih saja biru lebih cerah. Oke. Mantap. Dan yang ini kita kasih gelap dikit. Mantap. Sepertinya sudah. Oke, untuk stylingnya mungkin sudah. Kemudian kita kasih juga yang terakhir, kita kasih yang ini justify. Kita kasih saja untuk all element, kita kasih text lainnya justify.
Oke, sudah mantap. Selanjutnya yang untuk responsifnya kita bisa atur yang ini. Kita bisa atur kita buat di sini media query, yang paling bawah kita buat media query, dimana untuk max height max width, oke. Max width-nya lebih dari 400 atau minimal 800 pixel, maka kita kasih styling untuk header kita kasih height sebanyak 80 VH. Oke, lihat dia otomatis berubah. Yang ini kita singkirkan dulu, yang ini oke, kita lihat ini kalau diperkecil ya akan sesuai ukurannya. Oke, lumayan kan? Oke, dan untuk tulisan daftar mungkin bisa dikasih center. Problemnya itu ini, dia terlalu berlebihan di bawahnya. Jadi untuk menutupi yang ini dan ini, kita bisa atur. Yang pertama mungkin pelanggannya kita kasih perkecil ukurannya. Ini dia text editor. Yang mana kita mau ubah yang tulisan pelanggannya ini, dia di yang ini, kita copy saja. Kemudian di sini kita langsung saja ubah font size 1 EM. Untuk 800, kenapa ini? Oke, mantap. Kemudian kita ganti colornya menjadi red mungkin. Font weight kita kasih 800 atau warna ini. Mantap. Oke, sepertinya sudah bagus. Kemudian yang ini kita bisa buat apa ya? Di bawahnya kita buat iklan. Mantap. Kita buat panel iklan. Panel iklan untuk di version sepertinya sudah bagus. Lihat dia responsif gambarnya. Mungkin di bawah di sini akan tidak mungkin layar poster sekecil itu. Jadi untuk buku yang itu kita biarkan saja. Dan di bawahnya kita bisa tambahkan iklan. Bentar, yang ini dulu kita kasih tulisannya menjadi tengah. Mana tadi?
Daftar, where is daftar? Mana daftar? Di button, mana button tadi? Button di kelas mana ya? Button ada di kelas leader, di login. Berarti dia dekat-dekat sini. Oke, yang ini kita kasih text align center. Mantap. Dan yang ini untuk mengatur responsifnya, tadi saya sudah punya ide, tapi itulah dia lenyap ide saya. Oke. Saya lupa ide saya tadi apa ya. Oke. Tunggu. Masa kalau ditambahkan iklan di sini, oh ya bisa saja. Oh iya, rupanya ini karena ukurannya menjadi 80 VH, makanya dia menjadi lebar untuk ukuran mobile. Nah, ukuran mobile itu seharusnya minimalnya 900. Minimal loh. Oke, di sini 900. Berarti dia harus 1000. Oke, mantap. Jika dia sudah di version 1000, baru kita tambah iklan. Oke, mantap. Gara-gara ukuran ini loh. Tadi. Oke, kita tambahkan iklan di sini di bagian login. Kita tambahkan div bernama iklan. Untuk minimal 1000, di sini kita kasih iklan, kita kasih minimal height to atau max height kita kasih 100%. Kemudian kita kasih background color red. Kok nggak jalan? Border 1 pixel solid red. Oke, dia nggak jalan rupanya karena itu tidak. Sebenarnya kita kasih height saja 100%. Oke, dia tidak responsif, jadi kita kasih saja 800 pixel. Ya, dia ke bawah. Kemudian di bagian sini, di bagian header, mana header, kita kasih overflow hidden, sehingga yang melewati dari overflow-nya maka di hidden. $700 atau $500, $400, $300, $400. Oke, bodo amat. Di sini kita kasih panel iklan. Pertama kita kasih margin dulu. Untuk margin atas, margin top kita kasih sedikit ke bawah menjadi 10 pixel. Oke, kemudian kalau yang namanya panel iklan kita kasih warna abu-abu. Kemudian bordernya kita hapus.
Kemudian kita buat lagi .iklan after, sudo lagi, kita kasih position absolute. Di sini parannya kita kasih position relative. Kemudian di bagian sini kita kasih top null. Kontennya adalah tulisan iklan. Kita ganti colornya, kita ganti jadi white. Kemudian kita kasih display, flex, justify, content center, justify, align item center, untuk width 100%, dan height-nya juga 100%. Oke, dia otomatis ke tengah, dan font size-nya kita kasih 2 em atau 3 em. Mantap. Kemudian untuk di sini, mana dia tadi, di sini ini kita tulis saja max height. Rupanya dia tidak mau juga, terlalu berlebihan. Jadi di sini kita kasih RGBA sehingga lebih transparan. Kita kasih transparannya 0,5. Mantap. Kita zoom. Oke. Mungkin itu saja dari video ini. Terima kasih telah menonton. Kurang lebihnya tolong disalahkan diriku, dan jika ada yang bagusnya berterima kasih kepada Tuhan. Ngomong apa sih? Oke, mungkin itu saja videonya. Sekian dan terima kasih banyak.